Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyara al-muhajirin fi sabilihi bil jannati na'imin muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah yang insyaallah selalu dimuliakan Allah dunia hingga akhir. Mengawali kajian tausiah pertemuan kita pada malam ini, mari Saramaniasojo selalulah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam ini dengan sifat Rahman Rahimnya Allah masih memberikan kita kesempatan nan kesekian kali untuk mengumpul-ngumpul bekal, modal dan kadibau untuk menempuh perjalanan yang panjang di akhir. Kemudian Allah juga masih memberikan kita kesempatan dengan sifat ghafarnya. Allah beri kita kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan dosa di dunia. Nanti suatu saat kita berpisah di alam dunia, bekallah banyak kita perbuat, dosalah bertinggal puluh di dunia, senang dan bahagialah hidup di dunia. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah dengan membaca kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikan nilai ujrah ganjarannya kepada orang Allah baca sugadang kepada awak, yaitu menyampaikan kepada manidwi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, di tengah-tengah kesibukan kita mengajar kehidupan dunia ini, sejenak mari kita luangkan waktu awak untuk lil muhasabah. Kalau bahasa kerennya mengevaluasi, mengintrospeksi, atau nanti itu evaluasi diri itu baik. Di antaranya adalah bara rasul yang umur kunan terpakai, bara nanti tinggal. Kalau kan ditanya kabar bara nanti terpakai, sama-sama jalih jawaban. Tinggal mencari KTP Jakarta alam sebut jawaban. Tahun bara warganya tahun bara kini lah jalih hitung-hitung. Tetapi bara nantinya akulah Allah Maha Tahu. Rasul-rasul juga tak mungkin nantinya dengan Nabi itu sama tak mungkin. Kecekalah umawan dan tak pakai 62. Lei kadu juga dan tak pakai 62 lei. Lei ada 120 orang. Tak ada. Anda. Walai bana mungkin surang-surang mana. Dan termasuk makhluk langka. Kalau ada orang salah itu. Bahasa bang itu nanti kita tanya bapak. Awal lahir dalam dunia, kita sudah mulai memakai jatah yang Allah dari Allah tahu. Walaupun kita pakai alam satu arah, sebab kita alam balik. Nah hari demi hari jatah ini kita pakai tarikh manafs. Maka siapapun awak
Ketika kita lahir ke dunia, kita sudah malu dan mulai berjalan tarikh manari sampai hentinya sesuai dengan sunatullah kudrat iradanya Allah. Awal berjalan tarikh surang-surang menuju batin garis finish diri kita masing-masing dalam dunia dan fana. Nah, kita untuk proses dalam menuju batin ini. Nah, istilahnya berarti apalagi kata-kata mundur ke belakang. Siapa di mana atau kafir beribadah atau tidak dosa banyak atau sedikit dan jalan itu tarik berjalan memakai data yang diberikan Allah untuk menuju batin hidup yang surah. Maka Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ad-dunya balagul akhirah. Dunia itu fungsinya salah satunya bagi awak hanyalah sebagai jembatan yang panjang yang akan kita titi dan akan menyampaikan kita ke tujuan akhir itu awak alam akhirat. Ketika kita meniti dari jembatan dunia ini, maka terdirilah dari kita dari 3 bahagia. Ada bahagianya seperti awal, ada sebagian seperti tangan, ada sebagian seperti akhir. Nah, bila awak keberano meniti di posisi seperti awal jabatan dunia, sejak awak lahir sampai umur 20 tahun. Kalau ada awak punya anak, punya cucu umur sehitung itu paling susah untuk beribadah. Solat aja susah. SD, SMP, SMA paling mudah untuk beribadah. Bagaimana susah untuk beribadah? Dekanunya merasa baru raya baru meniti jabatan masih lama matinya. Itu sebab paling. Tapi kalau langsung umur 20, 30 sampai 40 tahun, itu sudah meniti di sepertiga tengah jabatan. Itulah puncaknya karir seseorang manusia. Pangana sabana tajam, tanago sabana kue, selero sabana nabuat. Rentang nomor 20 sampai 40. Dunia sedang lewat ada. Sedang kuenya mengajak-ajak dunia. Tetapi kalau 20 sampai awak mati, itu jalan awak tak sempurna. Masa baklah ibu di sepertiga akhir jabatan. Dalam penghujung dunia. Samurat dan mulai terasuk. Ramatik dan ibu pulau pinggang lasaki matola rabun telingola pakak. Enggak, banyak. Masa baklah jauh banyak. Apalagi awak dalam umur 60-70 kuat. Yolah sabana ujung jabatan dunia. Kalau dipanjangkan dia akan sedikit. Itulah nampak tujuan hidup awak. Nampak akhirat. Atau ujung mana? Ketika kita berada di penghujung kehidupan dunia, maka awak harus rajin mengevaluasi diri awak. Supaya takkan ada wakil lalayan ke alfat kita masa dulu beribadah kepada Allah, nak kita kaji di masa dan seketika. Nabi juga menjelaskan di dalam hadisnya, kun fitunya ka'annaka gharib au abir. Kecil Nabi, sadarlah engkau hendaklah kalian hidup dan dunia itu. Sadari bahwa kalian bukanlah penduduk pribumi, bukan asli dunia. Kita hanya baik ke dunia, satu sawak sebagai perantau, mengadu nasib mencari satu keberuntungan. Dan kali mau kembali ke kampung halaman alam akhirat. Dia awak merantau ke dunia, tidak bisa banyak awak. Wakat pun tidak bisa banyak awak, kerajaan tidak bisa banyak awak. Masa awak datang ke dunia, awak merantau mencari keberuntungan dan untuk dibawa ke akhirat. Batih merantau masuknya Allah menentukan. Tunggu tidak bisa banyak awak. Kerajaan tidak bisa banyak awak. Allah yang menentukan kerajaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerajaan merantau kau hanya beribadah supaya kalau ibadah
sekarang di awal nanti beruntung orang kita pulang kampung senyum kita meninggalkan dunia menuju kampung halaman. Apa ibu jemaah yang dalam itu? Maka Rasul pernah berwasiat kepada sahabat. Nama sahabat itu aslinya adalah Jundub bin Janadah. Nama asli. Nama panggilan dari Rasulullah adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama panggilan dari oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinah, perbaharuilah sampanmu, perbaharuilah biduk perahu. Fa innal bahra amir, maka sesungguhnya lautan dan kadiarungi akan dilewati musabana dalam. Itu bahasa awak namun Nabi bakiyai. Nak kadalih dawak kalau nak jalih kadih ulama. Apa kasih? Apa kata Rasulullah? Jadi safinah, perbaiki perbahari kapal muhai sahabatku. Fa innal bahra min, lautan akan ditempuh dalam. Ternyata makasih Nabi yang pertama kata ulama dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama menjelaskan kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan perubahan sampah itu kata Rasulullah? Ternyata perbaguskan niat. Supaya apa? Sama bawa dalam beramalku macam-macam motivasi niat hati itu macam-macam. Maka sampai Nabi mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi suratil amal akhirah wa yasiru amal dunia bisdunya. Para pandangan pada secara zahir orang beramal amalnya amal akhirat, dia salat, dia puasa, dia haji, dia zakat, baca Quran. Wa yasiru amal dunia, menjadi amal dunia, enggak ada nilai. Hanya apa yang dunia. Bahasa waktu hasilnya karena keliru niat di dalam hati. Wa kam min yatasawwaru fi suratil amal dunia. Para banyak orang yang karajo dunia tetapi bisa menghasilkan nilai akhirat di husninya karena bagus murni lurus niat di dalam hati. Maka Nabi menyuruh awak perbaiki niatmu, perbagus niatmu dalam setiap amal supaya apa? Supaya ampun dan kerajuan mendapatkan pahala, ampun ditinggalkan apa pahala yang jumin azabillah sehingga kau selamat dari azab. Yang pahala itu sumbernya mengerajuan perintah Allah di atas karena Allah. Dopan. Mengarang meninggalkan larangan Allah di atas karena Allah. Tapi pahala. Apakah saudara orang mengerjakan perintah Allah boleh pahala tentu leh. Walaupun ada kerajaan perintah Allah, tapi kalau tidak karena Allah, ada jadi amal dunia. Apakah saudara orang yang meninggalkan larangan Allah ada pahalanya? Allah tentu. Kalau yang meninggalkan yang melarang Allah, yang tinggal larangan Allah, tapi dia karena lain yang meninggal larangan Allah, tak ada nilai. Pak kamu mendiam nak jadi, maka dia mendiam. Orang kali mendiam itu tiba ya. Tidak ada balon, dia kena ada orang. Kamu diam, maka jadi madiam. Tahu orang nak di madiam. Kamu kalau misalnya tiba orang nak di madiam. Tidak. Cuma meninggalkan larangan Allah. Kalau karena manusia, kalau orang selain karena Allah, tak dosa. Jadi pahala juga di situ. Maka di dalam hadis yang sangat mirip kepada Abi Hurairah, Rasul mengatakan, ada 3 macam orang-orang yang sudah beramal amalnya besar, amalnya istimewa, tapi nilainya kosongnya. Yang pertama kata Nabi, ada orang yang sudah mati berjihad di jalan Allah, dan berperang berhari-hari berbulan sampai berlumuran darah sampai tabang anak menjadi medan perang. Perangnya membela agama Allah. Nanti di akhirat nanti minta pahala syahid. Tapi kata Allah, ada pahala syahid karena engkau sudah menimpakan balasan dari dunia.
Jadi hati awak kau sampai penilaian Allah. Allah menilai awak dari sisi hati. Sebab awak menilai orang di sisi jasad. Awak kan nak mampu matuk menjadi hati orang. Jangankan orang lain, orang yang selalu sebatas sakasur serumah Jawa. Tak tahu awak buka Asia. Yo lalu Jawa tapi penganannya kau orang. Bisa jadi. Apa awak bisa membaca hati orang? Nama tuanya bisa mencari orang yang zahirnya, maka awak menilai orang dengan zahirnya saja. Tapi yang bisa melihat apa isi hati awakmu itu Allah. Maka Allah menilai amal orang, menilai awak melihat atau tidak. Objeknya adalah hati. Hati itu tempat penilaian Allah. Awak nak duduk di masjid ini, kau faham? Macam-macam, ada masalah, ada mundur, ada silau, ada seliput. Nah, nilai kau berbeda. Nanti jangan salah di akhirat. Ya Allah, hamba saya diutus sama mana mangku mau baju Tuhan ke surau, sama-sama ke surau, kami sama-sama bersandar ke tengah, sama-sama takwa, sama solat, sama bulan. Tapi di akhirat nan surau penuh ke atas, nan surau penuh ke bawah. Di mana kan salah? Karena persoalan hati. Baik baralek tiga orang sambung, baik baralek ada sama-sama makan di rumah orang. Bisa jadi orang ke pahalanya penuh, ada yang sekete, ada yang pahala jalan. Lihat motivasinya baik. Ada yang lebih baralek bu, baik makan lama. Akama bu, baik makan lama. Itu ada nilai. Ada yang lebih baralek baik tujuannya perbaikan gizi. Ada dolar sih. Ada yang benar-benar menurut panggilan undangan orang karena Allah dong baik. Kita yang lebih. Yang salah, tidak bisa orang kata sama kasro sama pahala lekat. Karena nilainya datang pada hati soal motivasi orang mengarah. Apapun amal awak akan mungkin sama. Karena mengarah ini memang sama. Cara mengarah itu sama, tapi nilainya Allah yang menentukan. Maka Allah menilainya berdasarkan bagaimana motivasi hati wanita. Yang kedua kata Rasulullah, ada orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk menuntut dan menyampaikan ilmu. Pahalanya kadang mencari ilmu, menyampaikan ilmu untuk pahalanya besar. Tetapi di akhirat tidak bersebut pahala. Asal karena Allah tahu dia mencari ilmu dan menyampaikan ilmu bukan karena Allah, tetapi hanya ingin disambut dibaca-baca orang. Dia adalah orang yang alim, orang yang syekh, orang yang banyak ilmu. Ingin kecil orang awak alim. Ada. Itu dapat itu sebetulnya berbeda. Sama orang berjihad dengan bayi berjihad mengajar hanya ingin nanti kalau pulang disambut orang pemberani, disambut orang pahlawan. Aduh sih. Semuanya orang pergi ke Makkah, sama-sama pergi ke Makkah, tapi nilainya berbeda. Ada. Sebabnya tujuan pergi ke Makkah ketika pada awalnya milik batu. Tapi sepulang dari Makkah sudah 5 orang itu enggak baik kalau. Enggak sana kan. Tapi kalau 5 orang itu semakin mampu katanya sana hati. Itu ada sih. Dulu kawan namanya Ustaz. Sebelum ke Makkah sana. Pulang di Makkah itu saya ikut mengaji di Matampe. Coba bisik dulu ke protokol. Ane bisiknya, kau jadi puha ya Tuhan. Hendak, apa bisik lu protokol tu supaya membaca hal ya Tuhan. Hendak saja ada PH, aku pesan jumpa baik mati. Aku beramal binti tanda waktu habis, tapi di motivasi hati salah. Itu sih tidak PH, itu sih tidak PH. Hendak, nilai tak. Karena objek penilaian Allah adalah hati manusia. Yang ketiga, ada orang yang sudah menghabiskan uangnya miliaran untuk menyumbangkan jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu bakti sosial. Tapi tujuannya itu apa? Supaya nak disambung orang awak orang yang dermawan kayu pemurah. Dia tidak ingin dapat pujian saja orang sebagai orang pemurah. Hanya abin piti menguasai mengunikau. Anak lillahi ta'ala ada kosong.
Oleh karena itu Nabi pesan perbaiki niatmu, kan niat itu adalah objek penilaian Allah. Kalau bagus niatmu, amalmu ketek akan menjadi besar nilainya. Tapi kalau amalmu besar, kalau niatmu keliru, maka akan jadi kecil amal. Orang sedekah sedekah, orang seribu, bisa jadi 1000 bergadang pun dinilai di hadapan Allah. Sebab Allah menilai bukan banyak, bukan besar nilai dari sisi materi, tapi bagaimana tingkat keikhlasan karena Allah di dalam hati. Maka kadar balasan amal setiap manusia sesuai dengan kadar yang ada di hatinya. Saja umat murni hatinya karena Allah melakukan sebuah amal. Kalau penuh murninya penuh, belum balasan. Aku makasih perbaiki niat. Sebab niat bisa mencampur orang ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal bahra amik, maka sebenarnya lautan itu sangat dalam. Aku lautan yang dalam itu kata Rasulullah. Itu kata ulama adalah neraka. Neraka itu sangat dalam. Para dalam neraka. Nambo, alhamdulillah sampai kini disibuk. Kalau sempat mau keluar, para dalam neraka. Kata Nabi, ketika Rasul sedang memberikan sebuah tausiah dengan sahabat di dalam Masjid Madinah, Pak, bunyi sajalah, bunyi batu badan badan. Tanya Rasul, bunyi ini tahu kan bunyi apa tu? Maka sahabat tak tahu. Maka Rasul mengatakan, Innal hajara yulqa min safarin jahannam. Itu nantaranya selatan Tuhan adalah batu yang dijatuhkan di bibir neraka jahanam 70 tahun yang lewat, ini baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ada 70 amman selama 70 tahun baru itu melayang-layang dari bibir neraka jahanam sampai ke dasar itu habis bukan 70 tahun. Abara dalam neraka jahanam. Nak katalog ini penjelan. Ada jatuh sila batu dari 300 meter dan itu sangat di bawah dan sampai segini itu 70 tahun baru sampai batu ke dasar neraka jahanam kata Rasulullah. Abarak sahabat nama masuk awak kadang-kadang ibadah awak banyak, tapi niat keliru aja niat keliru pula yang memasukkan awak ke dalam neraka dan dalam. Maka Nabi itu mengingatkan awak, jangan sampai kalian beramal beribadah tapi karena keliru niat kalian sampai masuk neraka yang sangat dalam. Itu pesan Rasul pertama kepada sahabat dan dulu kepada orang. Masa Nabi mengatakan neraka itu dalam itu kepada orang supaya hati-hati. Anak beramal hati-hati, niat hati kuat, dan sampai salah niat, salah langkah masuk neraka di akhirat. Harapan awak kasubur ternyata tercampur ke neraka. Di mana tersalah? Salah niat dalam sebuah amal. Maka Allah Nabi katakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan pernah menilaimu dengan dasar bentuk wajah, bentuk warna kulitmu. Nah itu objek penilaian Allah kepada manusia. Allah menilaimu bukan saja bentuk jasadmu, mancung pesemu, hitam putihmu, tinggi rendah, nah itu pokok penilaian Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah hanya menilai bagaimana hatimu. Tidak nampak jawab, tidak akan nilai Allah. Di Bapak Ibu jemaah yang dalam hati Allah, aku nampak tamu kata Rasulullah. Dan kedua kata Rasulullah wasiat beliau kepada sahabat, wa huzizada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyakkanlah, sempurnakanlah bekal-bekalmu, maka sesungguhnya perjalanan akhirat itu panjang, jauh, lama berjalan di akhirat. Maka Syakiki Al-Bakhi mengatakan, wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa, kata Allah. Ya Allah Syakiki mengatakan, wa tazawwadu minad dunya bi qadarin makatikum fil akhirah. Berbekalah kalian untuk akhirat itu. Para banyak bekal dan kajian ilmu akhirat, sesuaikan bekal yang dibawa, julamunya wa tinggal di akhirat. Apa itu mau bekal jadi
Samo jawab pai ke baru. Para lamu di sini seribu. Abo bekal seribu itu para kesadang. Ada. Jangan sampai waktu tinggal dalam tahun sebulan dibawa bekal seribu. 3 minggu sudah tuh itu mana saya sesuaikan. Maka watazawadu minan dunia, ambillah bekal di dunia apa? Bawalah ke akhirat pada banyak tu ukurlah sesuaikan. Para lamu jatah tinggal di akhirat saya lah bekal dan kali bekal. Maka kata Nabi, dunia paling baik, paling tinggi nilainya pada manusia apabila manusia mampu menjadikan dunia sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi jadikan dunia kamu sebagai alat untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Tapi dunia yang paling jelek bagi manusia apabila dunia menghalangi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dia sibuk mengalih ketika sholat. Dia sibuk mengajak-ngajak ayam kemarin tinggal sholat lagi. Ayam kadang-kadang lari kuliah, lari bersama lain kita sibuk tapi makan usang makanya ayam. Atau halang waktu ibadah, itu ayam yang paling jelek. Enggak. Mengalih dulu. Dia kena mengalih, awak kurang tinggal ibadah, itulah nilai dunia yang paling jelek. Karena dunia yang paling baik kata Nabi, dunia yang mampu kamu jadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi dunia aku dan lain hanya sebagai alat untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Ada. Maka bekal banyak sempurna kata Rasulullah. Nah bekal yang paling baik itu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ingin bocoran. Wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah kalian karena kalian baru perjalanan panjang sudah berbekal mana saya. Berbekallah. Apa bekal yang paling baik yang akan dibawa ke akhirat? Wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa. Bekal yang paling baik itu dan lain kecuali bekal takwa. Kenapa bekal takwa? Karena bekal takwa kalau yang tidak akan nabi, yang tidak akan berkurang, yang tidak akan musnah untuk hidup selama dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ad-dunya darul faniyah wal akhirah darul baqiyah." Dunia itu negeri yang fana. Yang fana itu akan berkurang, akan berubah, akan habis. Negeri fana, awak dan tinggal di negeri yang fana. Kau satu menjadi fana. Ada awak fana. 20-30 tahun lebih. Amo yakin percaya dan ibu mungkin percaya. Dan suraman itu bantu ibu. Ibu belum 40 tahun lewat. Kancang-kancang bersih, lancang-lancang tulus. Inilah kandu kesadoalah. Bagus nak kancang jadi kandu, kadang-kadang jadi ketek dan jadi jelek. Mereka no fana. Kenapa awak pakai berubah? Mereka no kita tinggal di negeri yang fana. Awak ikut dari fana, ikut berubah, ikut berkurang, habis nanti kalau mati. Tapi kalau al-akhirah dan bagi akhirat itu negeri yang kekal. Bukan saja negeri yang kekal, awak dan tinggal di sini satu lo kekal. Ada kekalnya masuk dan kalau keluar lewat. Bukan saja tinggal situ kekal, karena hidup awak pun kekal. Hidup tidak akan pernah berakhir dengan mati. Kenapa? Karena kita tinggal di negeri yang kekal, umur pun satu kekal. Bukan umur satu kesehatan apa kekal dulu. Dan jadinya bagus awak pun pakai sakit. Dan kedua awak tinggal di negeri yang fana. Maka kesehatan awak pun jadi fana. Kadang tidur sakit. Tapi kalau disuruh karena negeri yang kekal hidup awak, kekal kesehatan awak, kekal kebahagiaan kesenangan. Tidak akan pernah sadar awak bersama susah. Pada tadinya kau sadar seketik banyak susah. Anda pulang dari negari itu baru mau nyonyo lama di rumah. Anak sanang pada sudah ibadah kau sanangan. Tapi ketika sanang datang telepon dia anak. Magi tahu bahasa cucu masuk rumah sakit. Anak sanang cepat campak itu susah. Barang susah. Selagi rumah sakitnya cucu gua susah. Gimana nasib cucu dia
Ada. Nak senang semua sementara tuan. Anak susah jumpa berhari-hari. Karena negeri yang fana macam itu. Susahnya senang sudah tak bisa berganti. Kalau di akhirat maka akhirat itu negeri yang baik. Untuk menampilkan itu kata Allah, bekalnya takwa. Awak nanti jawab kata salat jemaah dengan kaki satu malam takwa aku dan sebagainya. Apakah bertakwa awak tahu? Takwa awak tahu. Nah, untuk mencari kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sudah bertakwa sudah punya bekal untuk hidup selama di akhirat, punya bekal yang terbaik. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil. Pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang sudah dikatakan bertakwa kepada Allah sudah punya bekal terbaik apabila dia sudah punya rasa di hatinya, rasa takut kepada Allah. Aku nak ditakui kepada Allah baik. Tiga macam pun akan takui kepada Allah. Ayyakhafa min qablillah bi'azab. Takut kepada Allah kepada utama itu adalah takut dengan azab. Di awak datang kau bersentuh dengan azab Allah, maka awak takut kan awak ingin jangan sampai berdiri kota tersentuh dengan azab Allah, maka awak sawak menyelamatkan azab Allah. Baca orang tinggallah larangan Allah kerana perintah. Dan kedua, ayyakhafa min qablillah, takut kepada Allah itu adalah ayat kita takutkan ada bila rahmatillah, takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang beriman itu kena takut, tidak takut hilang harta benda, tidak takut tinggal pasangan dia, dan ditakutnya kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatillah kecil. Kamu tidak akan bisa masuk surga kalau kamu hanya mengandalkan ibadah, salat, puasa, haji, zakat, zikirmu. Kamu tidak akan selamat dari neraka kalau hanya mengandalkan amal-amal ibadah. Wala ana illa bi rahmatillah. Ampun akan pula masuk surga kata Nabi dengan ibadah. Ampun tidak selamat dari neraka hanya ibadah, tapi ampun bisa masuk surga selamat dari neraka illa bi rahmatillah. Dekanu mendapatkan rahmat Allah. Beribadah memancing rahmat Allah supaya nak turun ke kawan. Ibadah itu beribadah mencari rahmat Allah. Yang ketiga yang kita takutkan kepada Allah, ayyakhafa min qablillah, takut kita kepada Allah dan kita takutkan supaya awak ini jangan sampai ditinggal. Takut pada awak ini ditinggalkan Allah. Ada bahawa takut hidupku ditinggalkan oleh Allah Bapak. Karena kita butuh Allah. Allah pula butuh kawan awak, kamu butuh. Dia awak butuh Allah, takut ditinggalkan Allah. Sebab orang kalau sudah ditinggalkan Allah mudah nampak jalan ke masjid dan jalan apa kerajaan ini. Berapa banyak orang baik dah mati dah bau tanah jalan dah pincang sini. Dah lurus ni. Aku buat rasa sangat tapi dah aja beribadah dah. Aku ni dah solat baru. Mungkin salah satu sebablah ditinggalkan oleh Allah. Enggak. Dia kalau ditinggal di Allah, awak dah ada cahaya hidayah. Jalan kadang masjid dah nampak dia. Ada masjid jaga eleh memang masjid eleh dia. Orang azan baik tapi terdengar dia tapi tadi mau orang azan. Padahal kita rumah awak. Itu kalau dah tinggal di Allah. Itu dah takutkan kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib kepada Allah, yang pertama tandanya adalah ayyakhafa atau al-khawf minal jalil, orang itu takut kepada Allah. Nah, untuk menumbuhkan rasa takut macam itu ke Allah Ta'ala. Kata Nabi dan buatamu, zurul kubura fa innaha tudzakar bil maut. Acu-acu sampai ziarah kubur. Kenapa kita harus turun Nabi ziarah kubur? Fa innaha tudzakar bil maut. Ziarah kubur itu bisa menimbulkan pengalamu, bisa menyadarkan kamu bahwa ada mati di balik kehidupan. Ada, kena sadar. Yang kedua, akhiru zikra hadhil ladan.
Banyak-banyaklah mana yang akan memutuskan kelezatan hidup, yakni maut, yaitu kematian. Ada maku awak acu-acu pai mencari malapeh mendengar urang mati supaya nak takana doa kepada diriku kemati itu sama urang buat urang dan banyak lain takana masuk itu kemati, pasti dia akan banyak takana. Sebab orang yang banyak terkena mati pasti dia ingin berusaha mempersiapkan utang. Ya, ada orang takut mati. Kalau ngaji mati orang pulang selain. Kalau sudah itu ngaji dan satu baru, ya ngajinya mati takut dan. Itu nanti bisi-bisi setan nanti. Ada awal dari surat takut tapi disuruh mangana ambil pelajaran lewat ada orang mati itu bukan apa yang menyambung tabare mata kubur itu, tapi dari pelajaran kaki awak atau pelajarannya hari kini malam kini kita bodoh ke rumah syarubah habis sopo gini ulang bodoh ke rumah awak malu baik tak istirahat. Itu pelajaran ada jadi pelajaran. Yang ketiga kata Rasulullah untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu yakin matamu tidak akan bisa mencari Allah, maka tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah yang senantiasa melihat dirimu. Rasul Jawa ini ku dicatin Allah. Imam berdoa kada dua anak kadikaku. Ya Rasul yakini bahwa Allah sedang dicari. Kalau sudah merasa muraqabah, sudah merasakan kehadiran Allah dalam diri awak, insya Allah kita lah jalan di nama tu tagak di nama. Hati-hati dan diri. Sebab kita yakin Allah selalu mencari mengontrol awak imam. Jadi Bapak Ibu coba dalam Allah singkiran. Jadi yang pertama tanda awak sudah bertakwa kata tadi. Al-khawf minal jalil. Yang kedua al-amalu bitanzil, beramal dengan dasar ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu ulama. Dengan dasar itu. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ada orang yang sudah annar rajula, ada seorang laki-laki la yusolla sitina. Ada seorang yang sudah menghabiskan waktu sholatnya 60 tahun, tapi dia baru sholat 60 tahun tubuh dan doa yang diterima Allah. Asabah kata Nabi, kadang-kadang rukuknya sempurna tapi sujud tidak baca. Kadang sujud waktu rukuk dan sempurna. Anak aku yang rukuk saja menyebabkan sholat aku sampai diterima Allah 60 tahun kata Rasulullah. Begitu sujud awak. Oleh kerana itu sekecil pun amal, bosok kita merajut dengan dasar ilmunya. Yang ketiga, tanah orang bertakwa kata Rasulullah, wal qanaatu bil qalil. Qanaah awak datih perintah Allah dan seketik awak. Anan kape wa istidadu yaumil akhir, awak berusaha mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari Bapak Ibu cuma dalam hati Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini ada manfaat dan faedahnya. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kita, sehingga kita merasa ringan untuk melakukan perintah Allah, merasa ringan untuk meninggalkan semua larangan Allah, sehingga kita dengan sifat rahman rahimnya Allah, kita dimatikan Allah dalam keadaan sujud, mendapatkan kita husnul khatimah dengan sifat ghafarnya Allah. Allah ampuni segala dosa kesalahan awak, sehingga kita selamat di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.